Di bab yang pertama, baru ma yaqulu idza istaqalla min manami, bab doa bangun tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu doa bangun tidur tidak asing bagi kita. Tapi paling tidak kita mengetahui secara riwayat sebetulnya doa bangun tidur itu dahulu sahabat siapakah yang mendapatkan pelajaran itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa ketika kita bangun tidur juga perlu berdoa. Warwaina, dan kami meriwayatkan kata Imam Nawawi rahimahullah fi sahihai imami muhadditsain, kami meriwayatkan di dalam dua kitab sahih dari dua imam hadis terkenal. Dan dua imam hadis terkenal itu yang pertama adalah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab yang disusun oleh Imam Bukhari yang disebut dengan Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, kitab yang dijadikan pegangan setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari adalah kitab karya Abil Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, yaitu karya Imam Muslim. Jadi hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. 7 sahabat yang paling banyak, dan yang paling banyak di antara 7 itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama panggilan. Nama asli beliau sebelum masuk Islam adalah Abu Syamsi, hamba matahari. Ketika masuk Islam, Rasulullah ganti dengan nama Abdul Rahman, hamba Allah yang bersifat Rahman. Cuman punya nama panggilan familiar adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena senangnya dengan kucing, maka dipanggil Abu Hil, bapak kucing, sehingga Hil itu di kalimatnya Hurairah itu adalah bapak kucing karena senangnya dengan seekor kucing. Maka kalau ada orang suka memelihara burung dipanggil Abu Thair, bapak burung. Yang suka memelihara kucing Angora umpamanya, ya kalau perempuan Ummul Hid, ibu kucing. Yang tak enak nih kalau suka memelihara yang dibawa berbulu, tak enak pula panggilannya. Nah, itu salah satu panggilan. Dan ada hal yang menarik bahwa kita dianjurkan untuk mengganti nama jika secara makna nama itu tidak baik. Sebagaimana nama Abu Syamsi, hamba matahari, tidak baik, lalu kemudian diganti Abdul Rahman menjadi nama yang baik. Kalau ada sebagian orang mengatakan apalah artinya sebuah nama, di dalam Islam sangat berarti. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abnaikum. Kelak di hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian atau dengan nama anak-anak kalian. Jadi Allah nanti panggil kita dengan nama kita, atau kalau tidak dengan nama anak kita. Seperti di dunia, sebahagian kita kan dipanggil dengan nama anaknya. Biasanya dinisbahkan anak yang pertama. Kalau anak yang pertama umpamanya namanya Hamzah, dia dipanggil dengan Ummu Hamzah kalau perempuan. Kalau laki-laki dipanggil dengan Abu Hamzah. Begitu juga nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya di hari kiamat dengan namanya. Itulah pentingnya kenapa kemudian kita memberi nama kepada anak nama yang baik, supaya kalau nanti kita dipanggil juga dengan nama yang baik tersebut. Lalu kemudian Abu Hurairah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqatin. Kata baginda Rasul, setan mengikat di tengkuk salah satu di antara kita ketika kita tidur dengan 3 ikatan. Dan 3 ikatan itu yadrimu ala kulli uqadatin makanaha, dan ia kencangkan di masing-masing tempatnya. Jadi kita ketika tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ikatan yang ada di tengkuk kita masing-masing. Tapi saya pegang-pegang tidak ada pula ikatannya itu, Pak Ustaz. Nah, kita pahami bagaimana makna ikatan kata para ulama. Yang pertama, kata ulama, makna ikatan itu aqdun haqiqiyyun bi makna aqdi sihri lil insan wa mana'ahu minal qiyam. Ikatan yang pertama adalah ikatan yang berbentuk sihir
yang menghalangi seseorang sulit untuk bangun memenuhi panggilan Allah di waktu subuh khususnya. Itu maknanya. Jadi kalau kita sulit bangun pagi, berarti ikatan itulah yang dimaksud dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Susahnya bangun pagi, nah itulah ikatan yang ada di tengkuk seseorang ketika orang itu tidur. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahtamilu ayyakuna fi'lan yaf'aluhu ka fi'lin nafadha fil qad. Makna yang kedua, seperti orang meniupkan mantra sihirnya di media yang dia gunakan untuk menyihir orang. Orang biasanya kalau menyihir orang itu ada medianya. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid al-Yahudi. Ia menggunakan media. Apa media yang digunakan? Sisa rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diikat, dipintal, lalu kemudian dibacakan mantra dan kemudian dibuang ke sumur mati, sehingga Rasulullah SAW sulit menggerakkan badan. Begitu juga orang kalau kemudian diikat oleh syaitan, maka pagi hari itu sulit dia menggerakkan badannya untuk bangun. Nah, itu makna yang kedua. Maka kalau Bapak Ibu pagi ini mudah bangun, nah berarti tanda bahwa ikatan syaitan itu mampu kita lepaskan. Tapi kalau payah tadi bangun, berarti perlu perjuangan untuk melepaskan ikatan syaitan tersebut. Makna yang ketiga kata para ulama, yang ketiga min uqadil qalbi wa tasmimihi fa ka'annahu yuwaswisu fi nafsi wa yuhaddisu bi anna 'alaika lailan tawilan fata'akhkhar 'anil qiyam. Makna yang ketiga yang diikat itu adalah hati. Jadi yang diikat itu hati. Ketika hati itu diikat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan membisikkan ke hati kita, lalu kemudian dengan bisikan itu dia mengatakan lanjutlah tidur, malam masih panjang. Jadi kalau sudah jam 4 bangun, kata setan masih jam 4, subuh nanti masih jam 4:45, masih ada waktu lagi lanjut tidur. Bahkan kadang, mohon maaf Bapak Ibu, ketika azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sudah berkumandang, lalu kemudian kata setan, baru azan, nanti selesai azan masih ada 10 menit, boleh nambah tidur agak-agak 5 menit. Jadi kalau muncul itu berarti ada ikatan, yang makna ikatan itu satu di antaranya membisikkan ke dalam hati seseorang sehingga dia sulit bangun tidur. Bahkan sampai kalimat as-salatu khairun minan naum, itu pun tak bangun-bangun, berarti ikatan itu belum lepas. Ketika ikatan itu belum lepas, maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setan punya cara agar kemudian kita tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah dan berusaha agar kemudian kita meninggalkan sholat subuh. Karena sholat subuh ini satu di antara sholat yang istimewa. Kalau orang sholat subuhnya berjamaah, yang isaknya tadi sebelumnya juga berjamaah, faka'annahu qamal lail kullah, seakan-akan dia sudah menghidupkan seluruh malamnya dengan melaksanakan sholat. Maka lepaskanlah tali demi tali yang syaitan ikatkan di tengkuk kita. Maka bagaimana cara melepaskannya? Cara melepaskannya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza stayqadha wa dzakarallahu ta'ala in halat uqdatun. Kalau ketika kita bangun, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah satu ikatan. Jadi melepasnya dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya melibatkan Allah. Karena setan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak nampak oleh kasat mata kita. Maka cara berlindung dari syaitan berarti melibatkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Penolong. Tanpanya tak mungkin kita bisa melindungi diri. Kalau orang menggoda kita Bapak Ibu, dia masih bisikkan di telinga kita. Orang menggoda kita bisa jadi melalui pandangan mata kita. Tapi kalau syaitan menggoda kita melalui aliran darah kita, sampailah di tempat yang terbaik yang disebut dengan qalbu, lalu kemudian dia membisikkan di dalam qalbu kita. Sehingga dengan membisikkan orang melakukan perbuatan jahat, meninggalkan ketaatan, bahkan orang berburuk sangka kepada kawannya, dan itulah yang kemudian disebut dengan
Di antara kutipan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, lalu kemudian dikunjungi oleh istri beliau yang bernama Sofiyah binti Huyai. Karena iktikaf Rasulullah ini kan tak pulang-pulang. Kalau iktikaf kita ini kan minimalis, datang jam 1, nanti selesai sholat sunat isyraq balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pulang-pulang 10 hari, bahkan menjelang beliau wafat itu 20 hari beliau iktikaf di bulan Ramadan yang secara khusus. Karena iktikaf ini ada yang khusus, ada yang umum. Ketika iktikaf, Rasulullah dijenguk oleh istri beliau yang bernama Sofiyah binti Huyai. Lalu di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan pulang Sofiyah. Saat Rasulullah mengantarkan pulang, lalu kemudian di kejauhan nampaklah 2 sahabat dari kalangan Ansor yang akan berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 2 sahabat itu melihat Rasulullah dari kejauhan bersama dengan seorang perempuan. Mereka takut kalau kemudian mereka memandang yang tak seperti mereka duga. Mereka khawatir kalau kemudian nanti melihat sesuatu yang tak pantas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mempercepat langkah, berpindah arah supaya tidak bersimpangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kata Rasulullah, ala ruslikuma, kata baginda Rasul, tidak usah kalian kemudian mempercepat langkah, tunggu. Innaha Sofiyah binti Huyai, yang bersama denganku ini Sofiyah, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan Sofiyah, kata 2 sahabat tadi, subhanallah, lepas mereka dari sesuatu yang akan merusak hati mereka, berburuk sangka kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menjelaskan, ini khasyitu, aku khawatir setan nanti akan mempermainkan hati kalian sehingga kalian mengatakan atau berburuk sangka kepada aku. Nah, itulah kenapa kita perlu menjelaskan tentang kita supaya kawan kita, sahabat kita tidak berkelanjutan berburuk sangka kepada kita. Maka kalau ada buruk sangka, berarti syaitan yang telah mempermainkan. Sahabat bertengkar, suami istri bertengkar, anak ayah tidak akur, keponakan dengan paman tidak akur. Kenapa? Karena setan yang menggoda dan membisikkan ke dalam hati. Kalau telinga masih bisa kita tutup, kalau mata masih bisa kita pejamkan, tapi kalau qalb, dari mana kemudian kita mampu membendungnya kalau kemudian kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka perlu tabayyun, perlu juga kita menjelaskan. Supaya apa? Supaya tidak berlanjut di dalam berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu permainan setan. Karena setan menginginkan orang yang berkeluarga dia berpisah, anak tak hormat dengan orang tua, keponakan lupa dengan uaknya, uak tidak sayang dengan keponakannya, dan kemudian seterusnya. Begitu cara setan menggoda. Bahkan sampai orang tidur pun dia goda. Kalau tak berburuk sangka kepada orang lain, dia goda untuk tidak bangun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebutlah nama Allah, lepas satu ikatan. Lalu kemudian yang kedua, fa in tawaddu'a in halal uqdatun, kalau dia berwudu lepas pula ikatan yang kedua. Wa in shalla in halal uqaduhu kulluha fa asbaha nasitan thayyiban nafs, kalau kemudian dia sholat lepaslah ketiga ikatan tersebut. Maka Bapak Ibu, pagi hari ini bangun tidur tadi membaca doa, lalu kemudian kita berwudu, setelah berwudu tadi kita sholat, berarti lepaslah ketiga ikatan tersebut. Kalau sudah lepas, fa asbaha nasitan thayyibal qalbi wa thayyiban nafs, maka kita bangun di waktu pagi selesai melaksanakan sholat dalam keadaan semangat dan kemudian dalam keadaan hati senang. Bapak Ibu senang pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, kalau tak senang berarti ada ikatan yang belum lepas. Nah, kalau senang berarti ikatan itu sudah lepas. Jadi orang yang bawaannya ketika pagi senang gembira, itu tanda ikatan demi ikatan itu sudah lepas. Maka lepaskanlah dengan menyebut nama Allah, berwudu, lalu kemudian yang terakhir melaksanakan sholat. Tapi kalau kemudian ikatan itu tidak lepas, wa illa asbaha qawithan nafsi kaslan, maka pagi hari saat dia bangun dalam keadaan malas-malas, dalam keadaan tak enak jiwanya, bawaannya pengen tidur dan seterusnya. Maka Bapak Ibu kalau pagi ini masih merasa ngantuk juga, berarti ada setan itu yang belum lepas ikatan, mengikat
diri kita ketika kita tidur tadi pagi. Maka melepaskannya bagaimana? Dengan 3 hal tadi, berzikir kepada Allah, lalu kemudian yang kedua berwudu, yang ketiga adalah sholat. Berwudu sholat makhluk, tapi berzikir yang mana yang bisa melepas ikatan demi ikatan. Nah itulah yang kemudian akan kita sampaikan berikutnya. Dan kami meriwayatkan kata Imam Nawawi fi Sahih Al-Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan hadisnya itu dari Sayyidina Hudzaifah dan kemudian satu lagi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dua ini adalah sahabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga keduanya bisa menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun tidur. Sayyidina Hudzaifah satu di antara sahabat yang bermakmum tahajud kepada Rasul di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hudzaifah waktu tahajud di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah setelah membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, kata Sayyidina Hudzaifah, faqultu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku, paling nanti kalau sampai ayat 100 Rasulullah. Ternyata sampailah ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah, Rasulullah lanjut. Ketika Rasulullah lanjut, lalu kemudian Abu Dzar Sayyidina Hudzaifah berkata lagi di dalam hatinya, nanti selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah rukuk. Ternyata selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah sambung Ali Imran. Selesai Ali Imran, Rasulullah sambung An-Nisa, baru kemudian Rasulullah rukuk. Kalau imam kita tahajud baca 3 surat ini, kira-kira makmumnya tinggal berapa pokoknya? Ini 3 ya. Yang bermakmum siapa? Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu kalau di rumah Rasul, berarti dia tahu bagaimana doa saat Rasulullah bangun tidur. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dzar ini sahabat yang pernah Rasulullah ajak tengok matahari tenggelam. Ibu-ibu pernah diajak bapak-bapak tengok matahari tenggelam? Oh, tak pernah dinampaknya dari gaya rambutnya. Rasulullah Sayyidina Hudzaifah, dia Sayyidina Abu Dzar diajak oleh Rasulullah tengok matahari tenggelam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, akhadha biyadi, Rasulullah mengambil tanganku, lalu kemudian dia tuntun aku untuk menengok matahari, untuk menengok bulan malam purna. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka bapak-bapak nanti ajaklah istri untuk nengok malam bulan purna. Kalau bisa pinjam buku orang kawan, naiklah ke yang paling atas tingkat 3, nanti tengoklah pas malam bulan purnama, tapi pastikan tidak penuh. Karena bulan itu ketika ditengok indah dia, tak seperti menengok matahari silau mata kita. Matahari enak dilihat ketika dia terbit dan kemudian ketika dia terbenam. Begitu juga Rasulullah ketika mengajak Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi bukan hanya menengok saja. Rasulullah mengajak Sayyidah Aisyah menengok bulan ta'awudhi. Wahai Aisyah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Dan Rasulullah ketika mengajak Abu Dzar untuk menengok matahari, apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Atadri aina tadhhab? Wahai Abu Dzar, apakah kau tahu kemana perginya matahari? Jadi ketika sudah terbenam, ditanya, kemana perginya matahari wahai Abu Dzar? Kadang kita ditanya oleh anak kita, ya, kemana matahari malam hari ya? Bingung juga kita menjawab, jauh berputar. Sehingga kita mengatakan berputar. Lalu kemudian apa jawaban Abu Dzar ketika Rasulullah tanya, Allah wa Rasulullah alam Rasul, kalau engkau bertanya kepada aku kemana perginya matahari, tentu Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, tadhhab hatta tasjud tahta al-'arsy, bahwa matahari kalau terbenam dia itu sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sujudnya matahari tak sama dengan sujudnya kita sebagai manusia. Bagaimana sujudnya matahari? Di antaranya adalah ta'atuha lillahi azza wa jalla, ketaatannya kepada Allah. Maka matahari itu kapan dia harus terbit, dia terbit. Kapan dia harus terbenam, dan dia tidak pernah ingkar janji kapan harus terbit dan kapan dia harus terbenam. Dan matahari Bapak Ibu nanti bentuk ketaatannya di akhir zaman Allah perintahkan untuk terbit dari tempat, untuk terbit dari tempat terbenamnya. Nah, itulah yang kemudian disebut ketaatan matahari kepada Allah, dan hari itulah yang disebut dengan hari kiamat. Ini apa? Maka
karena kedekatan mereka kepada Rasul, mereka bercerita. Apa cerita keduanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi tempat tidurnya, lalu kemudian Rasulullah membaca doa. Apa doa yang Rasulullah baca? Bismillahumma ahya wa amut. Itu doa bangun tidur. Tapi yang akan kita baca lebih banyak ini doa bangun tidur, karena nanti doa bangun tidurnya di belakang. Cuma karena hadisnya satu paket. Jadi Rasulullah ketika mau tidur doanya Bismillahumma ahya wa amut. Fa idza istayqadha, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu baca doa itu dari pagi waktu bangun tidur. Alhamdulillah, berarti lepas ikatan syaitan. Jadi menyebut nama Allah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, menjagakan kami setelah menidurkan kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kita memuji Allah. Dan doa ini ternyata yang menceritakan adalah Sayyidina Hudzaifah dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Karena orang yang dekat dengan Rasulullah ini kan banyak. Ini baru satu versi. Lalu kemudian yang lain, apakah ada sahabat yang menceritakan? Ada. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kata Imam Nawawi, dan kami meriwayatkan fi kitab di sini dengan sanad yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum falyaqul," kalau satu di antara kalian bangun tidur maka hendaklah berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinani fi dzikri. Pernah baca doa yang kedua ini Bapak Ibu waktu bangun tidur? Nah, ini yang menceritakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu satu di antara 70 lebih orang yang tinggal di Masjid Nabawi yang disebut dengan Ahlus Suffah. Abu Hurairah sahabat yang paling lama membersamai Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah pergi. Maka kata Rasulullah kepada Abu Hurairah pada waktu itu dalam bentuk sabda beliau, kalau salah satu di antara kalian bangun tidur, maka sebutlah nama Allah. Yang mana? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh. Jadi kalau kita tidur lalu kemudian kita bangun, berarti roh itu Allah kembalikan. Kalau pagi tadi roh tak dikembalikan, kira-kira pagi ini kita di mana Bapak Ibu? Kalau roh itu tak Allah kembalikan, nah, kita sudah diumumkan di media sosial, sudah diumumkan di masjid-masjid bahwa kita ternyata rohnya tak balik lagi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pujilah Allah kalau roh itu kembali. Apakah ada orang yang tidur dan rohnya tak kembali? Banyak. Ada orang tinggal dalam keadaan tidur Bapak Ibu? Banyak. Makanya kalau mau tidur baca doa dalam keadaan berwudu. Kalau kemudian kita meninggal, kalimat akhir sebelum kita tidur yang kita sebut itulah yang kemudian menandakan kalimat yang kita ucapkan. Maka sebelum tidur kita sudah berdoa. Ketika kita bangun tidur juga berdoa, karena ada orang yang tak mau. Ada ibu dari sahabat saya tidur dengan cucunya satu selimut. Lalu kemudian ketika cucunya tidak tahan menahan untuk buang air kecil saat jam menunjukkan dini hari sekitar jam 2, dia bangunkan nenek. Tapi neneknya tidak bangun. Karena neneknya tidak bangun, akhirnya dia memberanikan diri pergi ke toilet sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri. Lalu kemudian setelah dari toilet dia masuk lagi satu selimut dengan neneknya. Neneknya ya seperti pertama tadi neneknya tidur. Akhirnya jam 10 pagi sudah menunjukkan 6 lebih. Anak perempuan yang tinggal di sebelahnya membangunkanlah neneknya. Ternyata nenek itu ketika dibangunkan tidak bangun-bangun. Jadi sudah tidur tak bangun. Kalau Bapak Ibu kan tidur lagi bangun lagi, artinya masih bangun gitu. Nah, ini tak bangun-bangun, berarti ada orang yang kemudian wafat dalam keadaan tidur. Maka ketika Allah menjagakan kita, dengan Allah mengembalikan roh kita, pujilah Allah dengan menyebut namanya yang mana? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh. Kalimat yang kedua, wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan afiat, sehat fi badani, pada badan. Jadi kita bangun tidur dalam keadaan sehat. Jadi kalau kita bangun tidur dalam keadaan sehat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu nikmat terbesar sepertiga di dunia. Nikmat sepertiga besar di dunia itu apa? Nikmat sehat. Bapak Ibu duitnya banyak tapi giginya sakit, kira-kira enak tak untuk beli makanan Bapak Ibu? Tidak enak. Nikmat besar itu sehat seperti ini. Maka Bapak Ibu kalau ingin cepat kaya, bisnislah di dunia kesehatan. Karena sepertiga nikmat dunia itu ada pada sehat. Sehat itu luar biasa, nikmat besar. Makanya ketika Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat, pujilah Allah Subhanahu wa taala, wa afani fi jasad. Segala puji bagi Allah yang telah mensehatkan badan. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak orang tidur waktu bangun tak sehat? Tidur sehat, waktu bangun sakit kepalanya, tak bisa kemudian dia bangun. Waktu tidur sehat, ketika bangun dia tak bisa menggerakkan kepala. Sakit apa namanya itu Bapak Ibu? Kata orang-orang tua kita dahulu namanya sakit salah bantal. Karena bantalnya salah, akhirnya bantalnya dipukul. Gimana cara menghukum bantalnya? Dijemur di bawah terik matahari, dipukul-pukul. Setelah dipukul dia bisa saya gerakkan kepala. Nah, tak tahulah di mana letak kaitannya itu. Nah, kata orang sakit salah bantal itu. Maka kalau Allah jagakan kita sehat, bangun kita, pujilah Allah. Dan yang paling luar biasa, wa azina li fi zikri. Ketika kita bangun pagi, Allah izinkan kita, kalimat pertama yang keluar dari mulut kita adalah menyebut namanya. Nah, makanya waktu bangun tidur, kita belum menyebut apa-apa, kita sudah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Lalu kemudian kita juga membaca, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinani fi doa yang kedua dari Abu Hurairah. Apakah ada doa yang lain? Ada. Dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu siapa? Istri Rasul yang tidurnya di sebelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bercerita, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat aku terjaga di malam hari, aku kehilangan Rasulullah dari sebelah tempat tidur." Itu kata Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu di malam hari kehilangan Rasulullah dari sebelah tempat tidurnya. Ibu-ibu kehilangan bapak-bapak juga di malam hari dari sebelah tempat tidur. Nah, ini Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah. Lalu kemudian aku cari fawajadtu wa sajid. Saat aku cari Rasulullah, oh ternyata saat aku mendapati beliau sedang sujud. Maka ibu-ibu kalau kehilangan suami carilah. Nah, dia sedang sujud. Sebagaimana Rasulullah SAW sujud. Tapi sujud tidur atau sujud betulan Allah a'lam suami masing-masing. Dan ketika didapati oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah sedang sujud. Dan Rasulullah SAW pas Sayyidah Aisyah tahu ketika Rasulullah SAW bangun, dan pesan juga Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, apa kata Rasulullah? Ma min abdin yaqulu inda rabbillahi ta'ala ruhah. Ketika seseorang Allah kembalikan ruhnya, berarti dia terjaga di waktu pagi, lalu kemudian dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu di antara doa bangun tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau doa ini dibaca, illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kana misla zabatil bahri. Dosa-dosanya Allah ampuni meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Berarti sudah ada 3 doa bangun tidur. Bapak Ibu hafal yang mana di antara 3? Yang pertama hafal Bapak Ibu, alhamdulillah. Yang kedua remang-remang Pak Ustaz. Ada yang agak hafal alhamdulillahnya apa Pak Ustaz? Lanjutannya antara ingat dengan tidak. Yang ketiga karena sering dibaca insyaallah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok banyak betul Pak Ustaz? Lalu mana yang saya baca? Kalau bisa semuanya afdal. Kalau tak bisa pilih salah satu. Kalau ingin digilirkan tak apa-apa. Yang pertama hari Senin, yang kedua hari Selasa, yang ketiga nanti hari Rabu. Hari Kamis apa Pak Ustaz? Hari Kamis riwayat yang ketiga. Yang riwayat yang keempat. Yang keempat kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu
naumi, seseorang yang Allah jagakan dari tidurnya, fayaqul, lalu kemudian dia berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Segala puji bagi Allah yang menciptakan tidur dan yang menciptakan jaga. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dalam keadaan sehat dan sempurna, utuh. Lalu kemudian setelah itu dia mengatakan asyhadu annallaha yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwa Allah yang menghidupkan yang mati-mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas itu maha kuasa. Itu doa yang keempat bangun tidur. Hafal Bapak Ibu yang keempat? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Segala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan yang menciptakan jaga. Bapak Ibu, tidur itu Allah yang menciptakan, dan pasangan tidur itu terjaga, Allah yang menciptakannya juga. Kalau orang tidur tak bangun-bangun, kira-kira gimana kejadiannya Bapak Ibu? Ashabul Kahfi, Allah tidurkan berapa lamanya? 300 tahun 9 hari. Itu Ashabul Kahfi Allah tidurkan. Jadi 300 tahun tidur. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidur 300 tahun? Nah, sanggup. Berarti tidur lama itu Allah yang menciptakan. 300 tahun lebih Allah tidurkan. Makanya kalau orang itu bisa tidur, itu nikmat luar biasa. Kalau orang tak bisa tidur, biasanya perginya kemana Bapak Ibu supaya bisa tidur? Payah dia tidur. Dia akan pergi ke dokter. Minta apa? Minta obat tidur. Akhirnya tidurnya tergantung dengan obat. Maka beruntunglah kalau Allah masih mudahkan kita tidur. Baru kita pergi ke tempat tidur membaca doa, tidak lama itu tidur. Nah itu berkah. Atau kemudian baru duduk sekejap di majelis ilmu, kita tidur juga. Nah itu luar biasa. Nikmat juga ini, karena orang yang tak bisa tidur, nah itu luar biasa. Saya tidak tahu cerita ini sahih atau tidak, tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Ada seseorang di Eropa, dia payah betul tidur, sehingga sudah banyak uang dia habiskan untuk konsultasi ke dokter supaya kemudian dia mudah tidur. Akhirnya suatu saat dia berjumpa dengan rombongan jamaah tabligh. Lalu kemudian dia amati beberapa jamaah tabligh yang sedang menuju ke Eropa. Lalu kemudian jamaah tabligh ini membuat lingkaran kajian kan biasanya di masjid atau kemudian tempat-tempat yang diizinkan sholat. Lalu kemudian diamati olehnya dengan baik. Lalu saat dia mengamati, adalah beberapa orang di antara mereka yang ketika di majelis ilmu itu tidur. Lalu kemudian dia mengambil kesimpulan, semudah ini orang tidur. Saya yang mati-matian sampai berobat ke dokter, kalau tidak minum obat tak tidur-tidur juga. Dia cuma duduk mendengarkan tidur. Akhirnya singkat cerita dia masuk Islam. Saat masuk Islam, dia ikut kegiatan jamaah tabligh, baru kemudian duduk di majelis ilmunya dia tidur. Itu ternyata tidur itu nikmat. Makanya Allah yang menciptakan tidur, Allah juga yang menciptakan jaga. Ketika Allah ciptakan keduanya, Allah tidurkan kita dan Allah bangunkan kita, puji Allah. Segala puji bagi Allah, ba'atsani saliman sawiya, yang telah menjagakan aku dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, utuh. Tidurnya dan bangunnya sama. Itu nikmat yang Allah berikan. Lalu kemudian setelah itu dia mengatakan, aku bersaksi bahwa Allah yang menghidupkan semua yang mati, dan atas itu Allah maha kuasa. Jadi kalau menciptakan yang tidak ada saja bagi Allah mudah, apalagi kemudian mengulang penciptaan setelah Allah adakan lalu kemudian tidak ada, bagi Allah lebih mudah. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan kepada Abu Razin, bagi Allah menghidupkan orang yang mati ibarat Allah menumbuhkan rumput yang sudah kering di musim kemarau. Ketika kita melewati sebuah lembah kemarau, lalu kemudian rumput itu kering, hanya dengan menurunkan hujan, tidak lama setelah itu kemudian rumput itu tumbuh. Bapak Ibu, rumput di depan rumah kita yang masih punya halaman, kira-kira pakai kita tanam atau tumbuh sendiri Bapak Ibu? Tumbuh sendiri. Ketika banyak, mungkin kita semprot mati, lalu kemudian ketika musim hujan, tidak lama tumbuh sendiri. Bagi Allah yang tidak ada menjadi ada saja mudah, apalagi yang mengulang yang sudah ada, tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita baca doa yang keempat ini, doa itu langsung Allah respon. Bagaimana Allah meresponnya? Shadaqah abdi, betul yang dikatakan oleh hamba.
Kira-kira kalau langsung Allah respon bahagia tidak kita Bapak Ibu? Langsung Allah jawab. Shadaqah. Ada kalimat-kalimat yang Allah langsung jawab ketika kita menyebutkan. Satu di antaranya ketika kita membaca Fatihah. Fatihah itu yang afdal kita wakaf di setiap ayat. Di setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakaf. Ar-Rahmanir Rahim. Wakaf di setiap ayat. Kenapa? Karena setiap ayat dari bacaan Fatihah itu Allah meresponnya langsung. Allah memberikan jawaban. Maka kalau kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamadani abdi, hambaku telah memuji. Langsung Allah jawab. Begitu juga dari 4 doa bangun tidur yang langsung Allah jawab adalah yang keempat. Kalau kita baca, kata Allah, shadaqah abdi, betullah yang dikatakan oleh hamba. Bapak Ibu WhatsApp ke kawan, lalu kemudian masih cek lisan. Kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu? Checklist 1, nah kan belum sampai. Lalu kemudian berikutnya, sudah checklist 2, tapi warnanya masih hitam, belum biru. Nah ini belum dibaca. Berubah menjadi biru tapi tak dibalas. Kan belum enak juga kan? Biru tapi tak dibalas. Tidak enak juga kita kan? Tak dibaca tapi tak dibalas. Makanya di antara kalimat yang langsung Allah balas, Allah respon kalau kita bangun tidur baca doa, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal yaqza, Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan, asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, shadaqah abdi, betullah yang dikatakan oleh hamba. 4 doa bangun tidur yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah. Hafal berapa Bapak Ibu dari 4 ini? Azkar An-Nawawiyah. Halo Bapak Ibu. Hafal 2 insyaallah ya. Yang pertama tadi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada satu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang 2 gimana Pak Ustaz? Di ansur-ansur. Pokoknya letakkan aja lah di atas tempat tidur kita itu. Di print agak besar kan. Asal celik mata kata orang Melayu kan, celik mata. Kita tengok. Asal buka mata kita tengok. Asal buka mata kita tengok, kita baca. Agak-agak 1 pekan hafal dah. Yang belum hafal. Kalau yang 2 tadi kan sudah hafal. Karena doa ini yang banyak. Yang paling afdal mana kita amalkan semua. Yang paling afdal. Jadi doa bangun tidur itu tak satu. Kalau bisa semuanya, kan kita baca semuanya saat kita bangun tidur. Kita baca semuanya waktu kita bangun tidur, itu yang afdal. Kalau kemudian pilihan kedua, jangan sampai 4 ini tak ada sama sekali yang pernah kita amalkan. Ada yang kita rutinkan, tapi 3 sisanya mesti pernah kita amalkan. Itu yang paling baik di urutan kedua. Urutan pertama, ya baca semuanya saat kita bangun tidur. Orang bangun tidur sekarang baca pesan dalam WhatsApp, dalam HP. Maka HP dulu dicari, bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu, karena orang ketika tidur ada bangun menjelang sholat subuh, ada bangun malam hari untuk tahajud. Sebagaimana Rasulullah itu bangunnya selalu 2 kali. Daud 2 kali. Bangun yang pertama nanti di pertengahan malam untuk sholat tahajud, lalu kemudian nanti bangun lagi sebelum sholat subuh. Jadi Rasulullah itu kalau bangun tahajud, dia tidak langsung sholat subuh, tapi Rasulullah tidur dahulu sebelum masuk waktu subuh sebentar, lalu kemudian beliau terjaga. Itu Rasulullah. Kalau kita Bapak Ibu bangun agak mencuri time kan, langsung subuh itu kan, maka subuh ini kadang-kadang ngantuk kalau hari Jumat, apalagi yang dibaca Imam surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Maka Rasulullah itu sebelum subuh dia tidur dulu sebentar. Supaya apa? Supaya ketika bangun pagi itu semangat. Maka ternyata Rasulullah kalau bangun di pertengahan malam ada doa khususnya ketika Rasulullah bangun di pertengahan malam. Bagaimana doa itu? Kita akan bacakan sedikit karena nanti tak selesai kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Warwaina, dan kami meriwayatkan kata Imam Malik di Sunan Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-lail, ketika Rasulullah bangun di pertengahan malam, apa kata Rasulullah? Kabbara asran, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak akan membangunkan badannya, lalu kemudian Rasulullah bertakbir dulu 10 kali. Jadi kalau bangun malam Bapak Ibu, jangan langsung membangunkan badan. Karena memang yang baik ketika kita bangun tidur, kita membuka mata, jangan membangunkan badan terlebih dahulu, kecuali setelah beberapa saat. Itu
itu yang baik. Makanya di dalam agama sudah diajarkan doa. Rasulullah kalau bangun di pertengahan malam, dia takbir dulu 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 10 kali. Setelah takbir, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza asra, Rasulullah memuji Allah sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah Rasulullah memuji Allah, Rasulullah bertasbih subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Setelah itu Rasulullah bertasbih dalam redaksi yang berbeda. Apa dia? Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Rasulullah juga ulang sebanyak 10 kali. Setelah itu Rasulullah wastaghfar, Rasulullah beristighfar 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu Rasulullah tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Rasul ketika bangun tidur. Kemudian Rasulullah tutup dengan berdoa sebanyak 10 kali. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa min dhaiqi yaumil qiyamah. Setelah membaca semua itu, baru kemudian Rasulullah wudhu dan kemudian sholat. Jadi Rasulullah tidak akan langsung bangun sebelum berzikir dengan beberapa hal tadi yang kemudian ditutup dengan doa. Yang menarik Bapak Ibu adalah makna dari doa di saat Rasulullah bangun tidur. Yang terakhir tadi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sempitnya dunia. Dunia ini sempit atau lapang Bapak Ibu? Kalau menjadi lapang masih kan? Dunia ini sempit atau lapang? Lapang. Kalau ada orang yang jatuh tempo angsurannya hari ini, malam belum punya duit, kira-kira dunia sempit atau lapang Bapak Ibu? Sempit. Oh, nah itu dia. Makanya jangan sampai dunia yang lapang ini terasa sempit, supaya Allah tak berikan kita sempit. Allah mudahkan saat kita sempit. Satu di antara doa yang Rasulullah ajarkan kapan? Bangunlah di malam hari. Saat kita bangun, kita membaca beberapa zikir, dimulai dari takbir, tahmid, tasbih, lalu kemudian istighfar, lalu kemudian ada tahlil, baru kemudian ditutup dengan doa sebanyak 10 kali mengulangnya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya. Orang yang punya hutang itu hidupnya tak lama sempit, apalagi jatuh tempo hutang. Oh, sempitnya minta ampun dunia, sempit. Makanya sampai Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min walabatid dain. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang. Orang berhutang itu bahagia tak boleh. Nampaknya banyak yang punya hutang, ini jawabnya tak serius. Yang enak itu kan hidup tak punya hutang, bukan seberapa banyak fasilitas. Yang paling nikmat itu tak berhutang. Bapak Ibu, orang ini ternyata kalau banyak duitnya, kadang hutangnya juga banyak. Orang yang duitnya pas-pasan, hutangnya juga kadang pas-pasan. Dan alhamdulillah kadang ada pula yang tak berhutang. Saya kaget juga ketika ngobrol dengan orang yang kaya. Hutang saya banyak, berapa? Disebutkan miliaran, terkejut kita kan. Oh, ternyata gini modelnya ya. Kalau banyak duitnya, kadang hutangnya juga banyak. Orang yang sederhana ya kadang hutang yang sederhana juga. Kadang tak punya hutang karena orang tak percaya memberikan pinjaman hutang. Nah, akhirnya bahagia bagi dirinya. Kenapa? Karena tak ada hutang. Yang repot ini kan kalau punya hutang, apalagi hutangnya keliling pinggang. Apalagi hutang itu menjadi tren. Contoh, dia punya kartu kredit, dihutang juga kan? Nah, ini kan gaya hidup. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, panci di dapur kredit. Nah, berapa hutangnya dua ini? Arisannya 12, semuanya dapat hutang pertama, 11 bulan sisanya hutang semuanya. Nah, ini kan gaya hidup. Gaya hidup, maka jangan paksakan mengikuti gaya hidup yang membuat kita terlilit hutang. Maka sebagai luruslah antara doa dengan perbuatan. Kadang doanya supaya tidak terlilit hutang, tapi perbuatannya memaksakan diri untuk punya banyak hutang. Maka supaya lepas dari payahnya itu tadi, mohonlah perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya, dari sempitnya dunia, wa min dhaiqi yaumil qiyamah, dan dari sempitnya hari kiamat. Hari kiamat Bapak Ibu sempit. Sempit itu nama susah.
Kita mulailah pertama akhirat kita, alam bangsa. Bapak Ibu sudah besar rumah terakhir Bapak Ibu. Rumah terakhir itu kan alam bangsa. Lapang atau sempit Bapak Ibu kalau kita tengok? 2 kali 1 itu nampak luas, nampak dalam, selebar dan sepanjang tubuh kita saja. Yang nampak dalam yang kecil itu kan selebar dan sepanjang tubuh kita saja. Itu kan sempit itu. Kalau kita ingin lebar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari sempitnya hari kiamat termasuk alam barzakh. Maka orang yang Allah lapangkan kuburnya, Allah lapangkan menjadi arba'una zira'an 40 hasta kata baginda Rasul, dalam riwayat yang lain 70 hasta. Nah, ini 2 hasta meja ini Bapak Ibu. 2 hasta, berarti kalau 20 meja ini berarti 40 hasta. 40 hasta kira-kira sebesar apa yang lahan orang yang ketika meninggal Allah berikan nikmat barzakh. Kalikan 20 meja ini kalau 40 hasta. Itulah kenapa ketika kita bangun tidur di penghujung, kalau di malam hari sebelum sholat tahajud, setelah takbir, setelah tahmid, setelah tasbih, lalu tasbih ada 2 tadi, lalu kemudian istighfar, setelah itu tahlil, setelah tahlil Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa min dhaiqi yaumil qiyamah, yang kita ulang sebanyak 10 kali. Dan diamalkan Bapak Ibu. Belum, alhamdulillah kita dapat pagi ini dan nanti malam insya Allah diamalkan. Siap Bapak Ibu? Takbir hafal kan? Takbir hafal, tahmid hafal, tasbih subhanallah wa bihamdihi hafal, subhanal malikil qudus. Sebelum lama Ramadan kemarin berulang kita menyebutkan kalimat ini. Istighfar hafal, lalu kemudian tahlil hafal. Yang terakhir, nah ini nanti saya catat, saya setting. Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa min dhaiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku mohon perlindungan. Karena a'udzubika sering kita bacakan. Allahumma inni a'udzubika. Tinggal hafalkan 2. Min dhaiqid dunya wa min dhaiqi yaumil qiyamah. 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 Kalau doa itu kita baca, itulah yang Rasulullah amalkan saat beliau bangun tidur di tengah malam sebelum beliau sholat. Kita kan kadang sama semuanya doanya. Mau bangun malam, mau bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ternyata ada yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana saat Rasulullah bangun di malam hari sebelum kemudian beliau berwudu dan sholat tahajud. Semoga pada yang singkat ini bermanfaat Bapak Ibu dan bisa menambah amal kita yang berat timbangan amal kebaikan kita, layak kita bersama dengan Rasulullah karena kita menghidupkan sunnah-sunnah. Mungkin ada